Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semuanya? Semangat. Apa kalian semua? Alhamdulillah luar biasa, sukses dunia, sukses akhirat. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, kita semua sehat ya, tanpa kurang satu apapun ya. Tapi sebelumnya kita akan absen dulu ya. Absen siswa yang sebagai imunitas kita, siapa yang hadir ataupun yang tidak hadir. Kelas 8B. Ilman, Indra Muslim, Kaisar, Emily Hussein, Pak Rizky, Panggia Pasadena, Pak Rizky, Arkel, Ihsan, Rivaldi, Rizky, Ridho Al-Kamili, Muhammad Sidan, Rangga, sakit ya. Resa ilmu, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Amin ya Allah. Amin. Baiklah, anak sekalian semua, hari ini pelajaran apa? Pelajaran hadis. Namun sebelumnya sedikit Bapak akan memberikan motivasi sama kalian bahwa dengan membaca wawasan kita akan lebih luas. Apalagi kalian sebagai pelajar, bukan cuma kalian, Bapak juga sama ya, harus sering membaca. Setiap hari di kelas selalu membacakan surah Nabi, itu sangat bermanfaat ya, sangat bermanfaat bagi kita semua. Dan di samping itu pula ingat, ada kewajiban kita sebagai muslim yaitu membaca apa? Membaca Al-Quran Karim, dan itu menjadi patokan kita ya. Awas, setiap muslim wajib membaca Al-Quran. Ini ada hubungannya dengan pelajaran Al-Quran dan hadis. Dan membaca Al-Quran tidak harus sembarangan, harus dengan ilmunya. Apa ilmu membaca Al-Quran tadi? Yang kemarin sebelumnya kita pelajari apa? Harus menguasai ilmu tajwid ya. Kalau tidak menguasai ilmu tajwid, maka ya baca Al-Qurannya mungkin banyak yang salah. Kalau yang kebanyakan salah harus belajar. Kalau salah ya tetap dosa. Makanya harus mempelajari. Baiklah anak sekalian, kita akan mempelajari mengenai pelajaran kali ini, yaitu pelajaran hadis. Kita awali dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang materinya, baca Al-Quran dengan tepat ya, sesuai dengan urutan ya. Terutama hari ini kita akan pelajari ilmu tajwid mengenai mad. Ada yang sudah mengenal mad sebelumnya? Mungkin di pengajian ya, di rumahnya ataupun kamu yang les. Ada yang pernah belajar? Ya. Ada yang pernah, ada juga yang belum. Bagi yang pernah mungkin dulu sedikit lupa, kita akan mengingatkan kembali materi tersebut. Bagi yang belum pernah, tolong perhatikan, semuanya perhatikan baik-baik ya, karena ini merupakan tajwid yang harus kita pelajari. Sebelum kita mempelajari materi lebih jauh cerita Pak Madiwan, kita ketahui dulu di sini ada KD-nya, kompetensi dasar ya. Yang pertama, mengamalkan membaca Al-Quran sesuai kaidah ilmu tajwid. Sesuai dengan tadi Bapak sampaikan, membaca Al-Quran itu harus dengan ilmu tajwid ya. Yang keduanya, menjalankan sikap teliti dalam bertindak dan berperilaku. Sebelum kita melakukan sesuatu, harus berpikir-pikir dulu apakah bermanfaat apa tidak. Takutnya batin nanti bisa merugikan baik diri sendiri maupun merugikan orang lain. Sekiranya bermanfaat, itu makanya kita harus lakukan. Tapi ketika kita mau melakukan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, harus tidak dipikirkan, itu tidak boleh ya. Yang ketiganya, memahami ketentuan hukum bacaan mad iwan ya.
Di sini juga nanti ada mandi dan mandi syukur, cuma nanti kita mandiwan saja dulu ya. Memahami ketentuan hukum bacaan mandiwan harus betul-betul paham. Yang keempatnya, mempraktikkan hukum bacaan dari mandiwan. Mempraktikkan berarti sekaligus mengaplikasikan ke dalam Al-Qur'an. Karena kita harus membaca. Ya. Kemudian di sini ada tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran kita belajar mandiwan yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan pengertian hukum bacaan mandiwan dengan tepat. Kemudian peserta didik dapat menjelaskan ketentuan hukum bacaan mandiwan dengan baik dan benar. Kemudian yang ketiganya, peserta didik dapat menyebutkan ciri-ciri hukum bacaan mandiwan dengan baik dan benar. Kemudian yang selanjutnya, peserta didik dapat memahami ketentuan hukum bacaan mandiwan dengan baik dan benar. Dan yang terakhir, peserta didik dapat mempraktikkan atau mengaplikasikan hukum bacaan mandiwan ke dalam surat-surat lain. Contoh sebagian kecil kalimat atau bacaan yang mengandung hukum bacaan mandiwan. Yang pertama, boleh dibaca apa kalimatnya? Ini contoh ayat ini terdapat dalam surat Al-Adiyat. Sebagai contoh ya. Yang pertama, wal-adiyati dhabha. Yang keduanya apa? Yang ketiga, yang keempat, perhatikan, lihat kalimat di atasnya. Dalam Al-Quran terdapat banyak contoh pembacaan mandiwan. Misalnya dalam surah Al-Adiyat, perhatikan dalam penulisan yang berwarna merah. 1, 2, 3, 4. Di dalam kalimat-kalimat tersebut yang ada 4 contoh itu ada 4 contoh pembacaan mandiwan. Yang dimaksud dengan contoh mandiwan di sini dalam kalimat tersebut ini yang digaris yang ada tanda merahnya. Yang pertama kalimat adalah dhabha. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang nomor pertama wal adiyati dhabha. Ini cara penulisan di sini ketanwin ya. Seharusnya baca wal adiyati dhabhan. Tetapi karena di situ dibacanya berhenti karena pergantian ayat, jadi tanwinnya dihilangkan, seakan-akan hilang, tidak ada tanwin di situ. Jadi bacanya juga wal adiyati dhabha, sama seperti manas. Kemudian yang keduanya fal muriyati qadha. Awas, jangan dibaca fal muriyati qadhan. Kecuali kalau dibacanya langsung mulai dari ayat 1 sampai ayat 2. Seperti begini. Wal adiyati dhabhan falmu, baru tuh dibaca tanwin, dilangsungkan dari ayat 1 sampai ayat 2. Itu baru. Tetapi di situ tidak terjadi mandiwan. Terjadinya mandiwan karena berhenti, baik itu adanya pergantian ayat ataupun tanda wakaf. Ketika dibacanya tidak berhenti atau diwasalkan, dilangsungkan, tidak terjadi mandiwan. Yang ketiga, fal mughirati subha. Kemudian fa'asarna bihi naq'a. Coba, itu huruf madnya huruf apa? Surat An-Naba itu ada di juz yang berapa? 30. Yang 30. Maksudnya juz apa namanya An-Naba? Surat An-Naba juz apa namanya? Juz amma ya. Udah ketemu suratnya? Lihat. Ini di Quran aja ya, sebagai ini aja. Silakan dilihat surat An-Naba. Di dalam surat An-Naba ada beberapa contoh bacaan mandiwan. Coba. Ayat pertama ada tidak mandiwannya? Ayat kedua?
Ayat ketiga? Ayat keempat? Ayat kelima? Ayat keenam? Ada? Ada nggak? Ada. Kalimatnya apa? Biha. Ada. Ayat ketujuh? Ada. Kalimatnya? Ayat ke-8? Kalimatnya? Ayat ke-9? Kalimatnya? 10? Kalimatnya? Ayat ke-11? Kalimatnya? Mulai dari ayat 6 ya, di dalam surat An-Naba sampai dengan ayat terakhir itu merupakan contoh dari madhiu ya. Contoh dari madhiwan dari mulai ayat 6 sampai terakhir, terutama yang dari ayat. Kemudian cari lagi di dalam surat yang lain, Al-Fajr. Al-Fajr ya. Mulai dari ayat berapa terdapat hukum bacaan madhiwan? Sekian. 19. Ayat berapa? 19. Ayat? Ayat 19. Kalimatnya? Ya, kalimatnya adalah lamma. Kemudian apa lagi? Ayat 20. Kalimatnya? Jamma. Kemudian ayat 21. Daka. Ayat 22. Ayat 23. Ayat 23 ada? Tidak ada. 24? 25? Tidak ada. Sampai dengan ayat terakhir itu tidak ada hukum bacaan madhiwan. Paham ya? Paham ya? Ada yang ditanyakan? Ada tidak? Mengenai hukum bacaan madhiwan itu sendiri? Paham? Paham. Nanti kalau sudah paham, tinggal kita praktekkan ketika kita membaca Al-Quran. Ingat ya, ilmu yang bermanfaat itu ketika kita mempelajari suatu ilmu, kemudian kita praktekkan, kita amalkan, dan kita tahu bahwa ilmu yang bermanfaat itu nanti akan datang pahalanya ketika kita sudah memegang dunia. Seperti ini ya, Bapak mengajarkan buku bahasa kita madhiwan, kemudian nanti diamalkan sama kalian. Suatu saat yang namanya manusia kan kita tidak ada yang tahu ya. Siapa tahu kalian duluan, Bapak terakhir ya. Atau sebaliknya, Bapak terakhir kalian duluan ya. Itu boleh itu ya. Boleh. Itu ya. Siapa tahu nanti pada saat Bapak meninggal dunia, karena kalian sudah mengamalkan ilmunya yang sudah diajarkan oleh Bapak, nanti ketika Bapak meninggal dunia kita akan terus datang pahalanya. Asalkan Bapak mengajar dengan ikhlas dan kalian pun belajarnya menerimanya dengan ikhlas, sama-sama ikhlas. Itulah akan menjadikan pahala yang terus datang pada saat sudah meninggal dunia. Nah ya, kita Bapak sudah menjelaskan mengenai pembacaan madhiwan dengan contoh-contohnya, dan mudah-mudahan kalian paham semua ya. Dan barusan juga kita sudah mencari contoh pembacaan madhiwan dan surat dan surat Al-Quran. Dan sekarang sebagai tugas, silakan kalian cari dalam surat Al-Falaq ya. Saya surat Al-Falaqnya dicari. Surat Al-Falaq.
Bukan kan ukurannya. Silakan cari di dalam surat tersebut. Surat Al-Falaq. Silakan dikerjakan di buku catatan Pak. Ditulis satu kalimat saja ya, satu kalimat saja, jangan banyak-banyak. Kalimat-kalimat yang mengandung hukum bacaan matiwan itu sendiri. Kalau sudah silakan catatannya dibukukan ya. Tolong berbaris dibukukan aja, berbaris dibukukan seperti meja. Coba ayat 1, mana kalimat yang mengandung pembacaan matiwannya? Siapa yang mau jawab? Siapa mau jawab? Ayo, siapa namanya? Pagi Pari, apa kalimatnya? Amro. Oke, masih ada lagi ayat 1 matiwannya? Tidak ada. Selanjutnya ayat 2, siapa yang mau jawab? Siapa yang mau jawab? Apa? Kalimatnya? Makhroja. Oke, selanjutnya ada lagi kan? Ayat 3 sekarang, ayat 3 siapa mau jawab? Yuna. Kalimatnya? Kodro. Selanjutnya ayat 4 siapa mau jawab? Kalita dulu, Kalita ayo. Yusro. Masih ada ayat 4? Tidak ada ya. Ayat 5. Coba. Amel. Ayat 5 apa jawabannya? Ajro. Selanjutnya ayat 6. Adakah matiwannya? Matiwannya kita lihat di sini tidak ada ya. Ayat 7. Ayat 7. Kalimatnya? Siapa namanya? Robi, Yusro, Lul ya. Ada lagi nggak? Tidak ada. Ayat 8. Ada nggak ayat 8? Ada nggak? Siapa mau jawab? Ayo tiga. Kalimatnya? Nukro. Ada lagi nggak? Apa kalimatnya? Ayat 8. Apa? Syadi. Ya. Ayat 9. Ada nggak ayat 9? Ada. Siapa jawab? Ya, bulan ya, bulan. Kalimatnya? Khus. No. Ya. Kemudian ayat 10. 10. Saya mau jawab 10 ayat 10. Ayat 10. Ayo, Aida. Apa? Zikro ya. Selanjutnya ayat 11. Ada nggak ayat 11-nya? Ayat 11 ada nggak panduannya? Boleh yang tadi sudah jawab kembali coba. Ini sudah disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Bagi Bapak yang sudah mengadakan dari kalian belajar. Yang orang sukses itu orang yang mau belajar. Nah, salah satu kewajiban kalian adalah sebagai seorang pelajar. Jadi mau tidak mau akan harus belajar. Minimal baca buku dan sebagainya. Di sini ada salah satu keterangan. Apa yang hukuman ta'ala artinya sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Kamu mau belajar dan juga kalau sudah paham kalian mengajarkannya kepada orang yang tidak tahu. Kalau tidak tahu tadi seperti kamu atau teman-temanmu siapa aja yang belum mengetahui pembacaan yang sudah kalian pelajari. Itulah
dikatakan orang yang sebaik-baik manusia. Kita manusia bukan? Ya, kita makhluk bukan? Orang yang paling baik dia adalah salah satu orang yang bermanfaat. Baik, untuk selanjutnya, pertemuan selanjutnya kita masih membahas hukum baca dan tajwid, yaitu mad lazim. Insyaallah minggu depan kita akan mempelajari hukum bacaan mad lazim. Pak Ustaz, pada Pak Ustaz? Mad buat. Insyaallah minggu depan kita akan bahas mad lazim. Mudah-mudahan kita semua panjang umur, murah rezeki, sama kita diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa dipertemukan kembali di minggu yang akan datang. Baiklah anak sekalian, kita akhiri saja pertemuan kita pada hari ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah.